Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pengumuman hasil pemilu 2024 dan hari ini 20 Maret menjadi batas akhir penghitungan suara pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Kami masih bersama dengan Ketua KPU RI 2017 hingga 2022 Arief Budiman. Mas Arief, terkait dengan tadi bahwa masih tersisa 2 provinsi, KPU akan melakukan rekapitulasi terakhir hari ini dan saat ini tampaknya juga belum mulai. Seperti apa sebenarnya Anda bisa menganalisa atau melihat bahwa dari pengalaman Anda bahwa ada keterlambatan ataupun penghitungan dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota hingga provinsi itu memang terjadi. Lalu seperti apa sebenarnya kendala yang sepertinya tengah dihadapi oleh KPU saat ini? Pertama, sekarang situasi di tingkat nasional ya. Kita harus pastikan dulu 2 provinsi ini timnya sudah hadir. Timnya hadir itu maksudnya memenuhi jumlah quorumnya. Karena kalau nanti terjadi apa-apa, kalau sudah quorum kan bisa langsung diambil keputusan plenonya gitu kan. Tapi kalau kehadirannya tidak quorum, ya ini agak beresiko memang gitu ya. Karena yang kita dengar dari tadi pagi ya, yang sudah hadir itu baru Papua Pegunungan. Papua belum hadir. Nah ini jadi pertanyaan. Lalu yang kedua, setelah timnya kita cek lagi dokumennya. Mestinya setelah selesai melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, seluruh dokumen sudah siap dimasukkan dalam amplop tersegel dan dibawa ke tingkat nasional untuk direkapitulasi. Nah jadinya ketika dia datang harusnya sudah siap nih. Jumlah timnya memenuhi syarat, memenuhi quorum, lalu dokumennya juga sudah siap. Info dari reporter Kompas yang ada di KPU, ini kan ternyata masih dilakukan verifikasi. Saya nggak tahu juga ini maksudnya verifikasi apa. Saya nggak tahu ya. Papua juga. Papua itu kan Papua Pegunungan. Lalu Papua belum nyampe nih timnya ini. Apalagi dokumennya masih belum ada gitu kan. Sementara di dalam peraturan KPU disebutkan kalau mau rekapitulasi KPU provinsi menyerahkan hasil rekapitulasi di provinsi dalam amplop tersegel. Amplop tertutup ya. Nah itu harus dicek. Nah saya tambahkan informasinya berdasarkan Sirekap. Kalau untuk Pilpres ini Papua dan Papua Pegunungan. Dilihat dari data di Sirekap, memang sepertinya ada gambaran belum siap sempurna. Gitu. Misalnya Papua punya 105 kecamatan, baru 12 yang diupload. Nah sisanya yang 93 itu, ini siap diupload, belum siap atau jangan-jangan tidak ada. Karena kalau tidak ada data di kecamatan, padahal rekap di kabupaten kota dari 9 kabupaten itu baru 2 juga yang diupload, gitu loh. Nah ini perlu kita cek. Termasuk kalau Papua Pegunungan ya, dari 252 kecamatan itu bahkan belum ada satupun yang masih nol gitu ya. Karena kalau siap mestinya nggak ada problem untuk mengupload dokumen itu gitu loh. Lalu di tingkat kabupaten kota dari 8 kabupaten kota juga belum satupun yang diupload. Nah di 2 provinsi ini juga hasil rekap di provinsi belum diupload. Mestinya kalau sudah siap nggak ada problem ya tampilkan sehingga publik bisa lihat. Apalagi di peraturan KPU itu disebut pemungutan dan penghitungan menggunakan Sirekap. Alat bantunya Sirekap. Ya difoto kalau di TPS. Kalau di kecamatan tampilkan Sirekapnya. Sehingga kalau ada apa-apa dilihat cocok apa enggak. Di kabupaten juga begitu. Termasuk di tingkat nasional di KPU RI. Itu kalau ada pertanyaan segala macam Sirekapnya dijadikan sandingan. Nah bagaimana kita bisa membuat sandingan kalau ternyata belum terinput. Belum terinput di Sirekap gitu loh. Nah kalau berkaca dengan kemarin bahwa proses rekapitulasi di Provinsi Maluku dan juga Jawa Barat itu pukul sekitar 15 atau 16 sore. Nah ini belum juga mulai dan bahkan kemarin itu selesai pukul 4 dini hari. Nah dalam gambaran Anda, bila ini malam ini ada 2 provinsi dan juga ada kekhawatiran terkait dengan proses logistik yang juga belum terinput,
bisa terjadi molor. Seperti apa sebenarnya kondisinya? Jadi gini, kalau kita janjian nih ya, harusnya kita tepat waktu. Baik. Nah, mereka kan menjanjikan akan dimulai pukul 10. Yep. Ternyata ini hampir pukul 13 belum dimulai. Nah, janjian boleh batal nggak? Ya tentu boleh, karena ada kejadian-kejadian tertentu bisa saja batal, bisa saja diundur gitu kan. Nah, mestinya kalau batal atau diundur, mereka menjelaskan kepada publik, mohon maaf kami tidak dapat memulai pukul 10 dikarenakan ini, dan beri kepastian kami akan memulainya pukul sekian. Ini saksi-saksi, tapi saya tidak tahu ya, atau mereka mungkin sudah menjelaskan dalam forum tertutup yang kita tidak tahu atau bagaimana, saya nggak ngerti ya. Ini kan saksi-saksi itu standby di sana pasti lelah juga kan gitu loh. Harus menunggu karena jangan sampai tiba-tiba dimulai dan mereka nggak ada, gitu. Teman-teman media pasti juga sudah nongkrong di sana berhari-hari juga. Nah, tapi kalau diberi kepastian, kami mohon maaf tidak bisa memulai pukul 10 dikarenakan ini, maka kami akan memulai pukul sekian. Udah, semua jelas. Seperti persidangan ya, kita akan mundur atau skorsing. Nah, Mbak Titi tadi juga menyoroti terkait tidak hanya Pilpres, tapi Pileg juga penting. Seperti apa sih sorotan terkait dengan Pileg ini? Sepertinya nomor 2 kan. Tapi padahal ini sangat penting dan banyak terjadi keluhan-keluhan ataupun terjadi dugaan-dugaan curangan atau dugaan pengumuman suara tuh terutama di Pileg. Seperti apa Mbak Titi? Iya, justru kalau kita kembali kepada Sirekap itu sangat terasa manfaatnya di pemilu legislatif. Karena kenapa? Karena bukan hanya untuk partai tapi untuk juga caleg ya. Kan caleg itu dia akhirnya bisa mendapatkan akses langsung dari KPU tanpa kemudian harus melalui pintu partai. Kalau bagi partai-partai yang konsolidasi internalnya kurang baik. Nah, terutama caleg perempuan itu kan modalnya jauh lebih lemah daripada caleg laki-laki. Ketika ada Sirekap, mereka sangat terbantu untuk kemudian melihat dan mengawal suaranya. Nah, kenapa kemudian perhatian pada Pileg itu kurang optimal? Yaitu secara alamiah ketika beberapa pemilu digabungkan dan ada pemilu yang peserta pemilunya lebih sedikit, pasti yang pemilu dengan peserta pemilu lebih sedikit itu lebih mendapatkan perhatian. Dan di dalam proses rekap, percaya atau tidak, rekap Pileg itu lebih brutal penghitungan dan rekapitulasi suara ya. Karena kenapa? Kalau Pilpres, dia bekerjanya tidak saat penghitungan suara. Karena Pilpres calonnya sedikit dan pasti punya saksi. Dan itu pun terkawal. Dan dia bekerjanya, modus operandinya, dia tidak pada saat pemberian suara dan penghitungan suara, tapi sebelum itu. Dia pastikan kalau si titik ini milih A, gimana caranya supaya dia pilihannya bisa berubah. Dan itu dia kondisikan sebelumnya. Misalnya dengan apa? Politisasi birokrasi, politisasi bansos, politisasi perangkat desa, intimidasi gitu ya. Ketika di bilik suara, ya yang dipilih pemilih itu benar, dihitung juga relatif benar. Tapi kalau pemilu legislatif, persaingannya itu kompleks. Antar partai, caleg beda partai, termasuk juga internal partai. Pergeseran suara itu melibatkan suara partai yang kecil, yang tidak lolos ambang batas parlemen, yang kira-kira tidak dapat kursi, itu yang dimainkan, menggeser suara tidak sah, menggeser surat suara yang tidak digunakan, dan ini yang kemudian prosesnya tidak semua selesai meskipun sudah ada penetapan rekapitulasi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Yang saya catat beberapa daerah itu masih berlangsung pelaporan pelanggaran administratif di Bawaslu. Jadi ketika proses ketok palu misalnya suara DPRD sudah selesai di kabupaten, baru ketahuan, oh ternyata yang diketok itu dokumen yang invalid, yang ada penambahan, pengurangan atau penggelembungan, dia baru dapat C hasilnya. Nah barulah dia lapor ke Bawaslu, tapi Bawaslu belum bisa mengkoreksi karena waktu terlalu mepet dengan hasil rekap nasional yang harus ketok palu hari ini. Ya akhirnya dia mau tidak mau harus pergi ke MK kan. Jadi bukan berarti DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi meskipun sudah ketok palu artinya sudah 100% bersih persoalan. Justru masih ada residu-residu yang peluang penyelesaian masalahnya tinggal menunggu di Mahkamah Konstitusi. Artinya nanti KPU akan memberikan catatan khusus gitu? Kalau KPU kan dia berangkat pada penetapan hasil dan kalau calon tentu saja atau partai politik peserta pemilu, dia menggunakan proses yang belum selesai ini dan biasanya karena misal contoh ya, ada di satu DPRD Kota Palembang, Bawaslu Kota mengatakan
KPU melanggar administratif di dalam menetapkan hasil karena menggunakan C hasil dan D hasil yang invalid. Tetapi tidak bisa dilakukan koreksi. Kapan mau mengkoreksi rekapitulasi ulang? Wong hari ini sudah deadline-nya. Ya berarti kan dia mau tidak mau pilihannya nanti bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Inilah kalau persoalan yang harusnya selesai di tahapan, semua bisa dikanalisasi di sebelum penetapan hasil, nggak selesai. Akhirnya Mahkamah Konstitusi ya jadi tumpahan masalah-masalah rekapitulasi kita yang residunya masih banyak. Ya kita harapkan residunya ini tidak semakin membengkak dan juga kita harapkan proses rekapitulasi ini segera berjalan di KPU dan atau jangan-jangan KPU sengaja bikin main buat kita deg-degan ya. Moga-moga deg-degan ini dapat segera diselesaikan karena publik telah menanti proses penetapan hasil pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih Mbak Titi Anggraini dari Perludem dan juga Mas Arief Budiman Ketua KPU RI 2017-2022 sejak dari pagi telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV dan juga Pak Ujang Komarudin, pakar politik dari Universitas Al-Azhar juga masih akan bersama kami setelah jeda. Terima kasih sekali lagi Mbak Titi, Mas Arief dan saudara. Informasi terkini dari penetapan pengumuman hasil pemilu 2024 akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Saya Harjuno Pramudito pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.